Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Givari Alfat dari jurusan Peternakan Universitas Andalas Angkatan 2023 dan kelompok Bakti 84 Bing-I. Kali ini saya akan membahas tentang penyalahan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk penyalahan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Beberapa bentuk penyalahan gunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual yaitu cyberstalking, cyber harassment, sexting, non-consensual dissemination of intimate image, body shaming, dan scammer. Selanjutnya, apa saja faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan seksual di platform digital? Yang pertama adalah korban mudah ditaklukkan. Pria menganggap bahwa wanita lebih lemah sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai. Meski tidak jarang juga pria mengalami pelecehan seksual, namun biasanya pelaku memilih sifat yang lebih dominan sehingga berani melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, hawa nafsu. Hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Bisa jadi yang menjadi korban tidak berpotensi menjadi objek pelecehan, namun karena adanya hasrat seks yang mendorong dari si pelaku sehingga terjadilah pelecehan seksual. Yang ketiga, pernah menjadi korban. Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil juga bisa menjadi penyebab adanya trauma ini, membuat pelaku ingin membalaskannya ketika ia dewasa. Tanpa pandang bulu, objeknya bisa siapa saja di sekitarnya, umumnya membuat pelaku merasa lebih berkuasa. Yang keempat, pernah menjadi saksi. Pada sebagian pelaku pelecehan seksual, mereka pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Sama halnya dengan menjadi korban, menjadi saksi kekerasan seksual dapat memicu trauma yang dibawa hingga dewasa. Yang kelima, memiliki kuasa. Pelaku memiliki otoritas korban, misalnya pelaku merupakan atasan korban. Terdapat suatu penderita yang menghubungkan seks dengan kekuasaan, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi. Yang keenam, sistem patriarki di masyarakat yang kuat. Penyebab terjadinya pelecehan seksual tidak lepas dari sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Seringkali budaya patriarki juga mewajarkan tindakan pelecehan seksual ini dan justru menuduh korban atau victim blaming. Misalnya dalam banyak kasus, seorang wanita dianggap mengundang tindakan pelecehan karena ia memakai pakaian terbuka. Yang ketujuh, ketergantungan obat-obatan terlarang. Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Hal ini bisa membuat seseorang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh obat atau alkohol. Yang kedelapan, fantasi seksual. Ada beberapa orang memiliki fantasi seksual dengan unsur kekerasan atau melecehkan. Misalnya, akan terangsang jika membayangkan mengikat pasangannya dan memberikan rasa sakit. Preferensi satu orang dengan yang lain bisa berbeda, dan hal ini juga dapat memicu terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Yang kesembilan, kebiasaan menonton konten porno. Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misal, sering membaca atau menonton konten-konten porno. Hal ini memicu adanya fantasi seksual dan apabila tidak disalurkan dengan baik, maka bisa saja berujung pada pelecehan seksual. Dan ke-10, hubungan keluarga renggang. Tidak dekatnya secara emosional dengan keluarga juga berpotensi menyebabkan adanya tindakan pelecehan seksual yang disebabkan kondisi emosional yang kurang stabil. Dan poin terakhir dari pembahasan kali ini yaitu bagaimana kita agar terhindar dari kejahatan seksual melalui penyalahan gunaan platform digital. Tipsnya antara lain jangan masuk komunitas negatif, jaga penampilan, hindari obrolan berbau porno, gunakan menu lapor di media sosial, dan beri tindakan tegas disertai bukti tangkapan layar atau capture.
Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.